kehidupan ormas Islam di Indonesia, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian kontestasi Islamisme. Yang dimaksud dengan kontestasi Islamisme ini adalah gerakan yang menjadikan agama sebagai dasar perjuangan mereka bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan berbagai aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara, seperti yang termaksud dalam Al-Islam wa al-Din wa al-Daulah. Dengan demikian, Islam tidak perlu meniru konsep ketatanegaraan di luar Islam, apalagi dari Barat. Setelah Islam berpolitik, ada yang menyamakannya dengan sebutan istilah Islamisme atau Islam politik, yaitu gerakan yang menjadikan Islam sebagai perjuangan mereka dan memahami agama mengatur seluruh kehidupan masyarakat, termasuk negara Islam politik. Yang dimaksudkan adalah digunakan untuk menunjuk pada kegiatan atau organisasi-organisasi yang menggerakkan tanda dan simbol dari tradisi Islam, karena Islam sejak awal lahirnya sudah dianggap sebagai agama politik. Jatuhnya Soeharto sebagai momentum dalam mendirikan perkumpulan bagi kelompok Islamisme. Kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagai kontestan dalam kontestasi ruang publik politik tersebut diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, Front Pembela Islam atau FPI, dan Laskar Jihad. HTI merupakan salah satu ormas transnasionalisme Islam yang baru saja dibubarkan oleh pemerintah. Ormas Islam seperti HTI, MML, Laskar Jihad merupakan salah satu ormas Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuangannya. Ormas Islam itu dikenal sebagai ormas yang paling solid. Islamisme dan Islam politik. Basam Tibi mengkolaborasikan 6 ciri utama dengan ideologi Islamisme. Yang pertama, interpretasi Islam sebagai nizam Islami. Dalam pandangan kaum Islam, Islam adalah din daulah atau Islam yang bersatu dengan negara. Tibi menegaskan bahwa ide dasar yang menjadi pokok dan gagasan utama kelompok Islamis terletak pada keyakinan tentang kesatuan agama dengan negara. Yang kedua yaitu Yahudi sebagai musuh besar Islam. Adanya cita-cita Yahudi untuk membentuk negara yang menggunakan tatanan Yahudi. Tentu saja tujuan ini bertabrakan dengan tujuan umat Islam. Yang ketiga yaitu demokratis dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis. Kaum Islamis pada dasarnya menghendaki mendirikan negara Islam yang tentunya akan bertentangan dengan misi demokratis yang di dalamnya terkandung gagasan civik pluralisme. Meski begitu, demokratis harus membuka ruang bagi kelompok dengan berbagai suara. Yang keempat adalah evolusi jihad tradisional menuju jihadisme. Salah satu karakter dari kelompok Islamisme adalah ideologi jihadisme yang merupakan reinterpretasi dari jihad. Yang kelima adalah syariatisasi negara. Kalangan Islamisme menafsirkan teks Al-Quran untuk mendukung ide politik yang telah diregionalisasi. Untuk mengatasi ekspektasi kelompok Islam ini, diperlukan fleksibilitas yang akan memperkaya hukum Islam itu sendiri. Yang keenam, yaitu kelompok Islamis sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas autentisitas.
Klaim ini yang nanti akan menentukan posisi Islamis terhadap sekularisasi dan desekularisasi. Selanjutnya, pandangan Islamisme dicirikan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, masyarakat hanya bisa diislamkan melalui kegiatan sosial politik. Yang kedua, gerakan Islamis memiliki argumen politik bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh. Dalam definisi ini, Islam politik dikonseptualisasikan terutama bukan sebagai gejala keagamaan, tetapi lebih merupakan fenomena sosial politik yang melibatkan sekelompok individu muslim yang aktif melakukan gerakan yang didasari oleh ideologi tertentu. Unsur terpenting yang membedakan Islam politik dengan gejala sosial politik lain adalah yang pertama, aktor yang terlibat, yang kedua, aktivisme, dan yang ketiga, ideologi. Selanjutnya yaitu kontestasi Islamisme di Indonesia. Momentum reformasi ternyata memantik semangat perjuangan organisasi politik Islam yang ada di Indonesia seperti HTI, MMI, FPI, dan Ahlussunnah wal Jamaah untuk memperkuat barisan kekuasaan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Namun dari beberapa organisasi politik Islam ideologis di atas, HTI dan MMI dianggap sebagai organisasi Islam ideologis yang cukup fenomenal dan kontroversial dalam ranah politik Islam saat ini. Dasar atau fondasi yang digunakan oleh kelompok Islamis untuk membangun Islamisme atau ideologi Islam politik bukanlah hukum Islam atau syariat Islam itu sendiri, melainkan sebuah pemahaman kembali, tafsir ulang atas sejumlah diktum dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan politik di mana kelompok tersebut berada. Itulah kenapa visi, agenda, dan tujuan dari berbagai kelompok itu berbeda setiap negara. Meskipun berlainan, kaum Islamis ini memiliki ciri-ciri, yaitu mempropagandakan sekaligus memaksakan pemahaman keislaman versi mereka agar dipraktekkan ke dalam pemerintahan atau masyarakat. Sebagian lagi gigih untuk mengganti sistem politik pemerintahan yang sudah ada menjadi sistem politik pemerintahan yang mereka imajinasikan, baik dalam bentuk khilafah ataupun negara Islam dan lainnya. Beberapa kelompok tersebut antara lain Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Penyelenggaraan Penegakan Syariat Islam, serta beberapa kelompok yang tersebar di beberapa Jawa, seperti pengikut NII atau DII di Jawa Barat. Kontestasi Islam politik pasca reformasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang pertama, memanfaatkan peluang politik, yang kedua, memobilisasi struktur, dan yang ketiga, melakukan framing proses gerakan.